Bagaimana kita mengajak keluarga kita, ya. Cinta ini tidak sebatas cinta di dunia saja. Kita tidak cukup rasanya gitu ya. Orang yang sudah bersama dengan kita, jatuh bangun, susah senang ini, kalau bisa nanti bahagia di surga bersama-sama gitu. Anak keturunan kita pun begitu. Anak yang sudah kita rawat, Masya Allah, dari kecil, bayi, gitu, sampai dewasa, mungkin kita bahkan menimang cucu darinya, dan seterusnya. Kita berharap orang-orang terdekat kita ini, ya, adalah orang-orang yang nantinya bersama berkumpul di surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, yang telah berada di tengah-tengah kita, Ustaz Ahmad Wahidin yang akan mengisi kajian subuh ini. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Fisabilillah, Ustaz Abdullah Fikri, beserta para pengurus lainnya, dan juga penasehat masjid, dan juga ada al-ustadz yang ada di Masjid Fisabilillah ini yang sama-sama kita hormati, juga para sesepuh, para penasehat yang istiqomah hadir dalam kajian subuh ini, dan juga ibu-ibu dari Masjid Fisabilillah yang telah hadir di kajian subuh ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi nikmat yang luar biasa, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa menikmati manisnya imannya. Nanti akan lebih dalam dikaji oleh Ustaz Ahmad Wahidin. Makanya kita di sini bersyukur mendapat nikmat itu, sehingga kita hadir di sini di Masjid Fisabilillah ini bisa menikmati hidangan itu ibadah-ibadah wajib maupun sunnah yang ada di Masjid Fisabilillah ini. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan semua orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, mendakwahkan agama Islam, menjalankan agama Islam. Semoga kita termasuk dalam umatnya, sehingga kita nanti bisa menerima syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita buka acara kajian subuh ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu acara inti. Marilah kita bersama-sama dengarkan kajian subuh kita ini yang akan disampaikan oleh Ustaz kita pada Ustaz. Disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jemaah majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita muliakan, kita hormati asatidz wal asatidzah yang hadir di majelis hari ini, guru-guru kita Ustaz Fikri,
Ustaz Novi, Ustaz Murtaqa. Semoga Allah selalu menjaga beliau dalam kondisi sehat walafiat, dan kita berharap mudah-mudahan selalu mendapatkan hikmah-hikmah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang tua kami yang hadir, insyaallah kalau terhitung ini sudah setahun lebih kita melaksanakan kegiatan ini. Kita berdoa mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita. Amin. Dan saya Masya Allah mengapresiasi sekali ibu-ibu yang hadir hampir setiap pekan, bahkan sebagian menyajikan hidangan. Insya Allah mudah-mudahan itu semua menjadi amal jariah bagi yang melakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tinggi lah ternyata. Belum nyumpul lah. Oh kemarin sudah terasa yang tingginya. Jadi yang lebih tinggi ini bukan berarti lebih tahu, lebih mulia, karena kebetulan saja disediakan tempat yang agak tinggi. Dari mana? Masya Allah. Masya Allah. Tema pada pekan ini saya mengambil tema orang yang menikmati manisnya iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan beberapa hal terkait dengan tema ini. Namun sebelum kita membahas itu, kita awali dengan ucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Minimal atas karunia, atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk semakin memperbaiki diri, bahkan usaha-usaha kita untuk menikmati iman dan meraih manisnya iman. Sehingga Masya Allah hari ini kita bisa hadir duduk di sini, dan mungkin sebagian dari kawan-kawan kita nih meskipun tidak hadir tapi mendengarkan dari rumahnya, karena beberapa kali ada laporan kami ini alhamdulillah kalau habis subuh tuh duduk di depan rumah sambil dengar kajian. Jadi kajian kita tidak hanya di masjid ini, tapi di depan-depan rumah kita semua, Masya Allah. Ya mudah-mudahan besok-besok beliau tidak hanya ngopi di depan rumah, tapi ngopinya bareng dengan kita, Insya Allah. Itu nikmat pertama, ya, Insya Allah. Dan kalau kita kaji kembali, apa sih sebenarnya syukur? Syukur itu adalah bentuk hal yang kita lakukan dalam rangka berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan. Nah, ada garis bawah di sini. Bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat dari Allah ini? Yaitu memanfaatkan apapun yang Allah sediakan ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal ya tidak masalah kita yang mengejar nikmat manisnya iman itu melalui nikmat-nikmat yang Allah berikan ini. Pada akhirnya nanti saat Allah sudah ridho kepada kita, ya, rasanya kita tidak perlu mengejar, tapi setiap amal yang kita lakukan mendatangkan kenikmatan, mendatangkan manis nikmatnya ibadah sendiri. Tanpa harus memaksa diri, kita sudah bergerak untuk melaksanakan amal soleh itu dan menikmatinya dengan baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam semoga terus tercurah limpah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sahabat, keluarga beliau, anak keturunan beliau, dan kita semua umatnya, mudah-mudahan nantinya mendapatkan syafaatul ummah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita ucap Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya awali dengan sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Salasun man kana fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila perkara itu ada pada diri seseorang, maka dengan hal itu dia akan mendatangkan atau merasakan halawatul iman. Ada 3 hal yang kalau hal ini ada pada diri kita, maka kita insya Allah akan menikmati iman, manisnya iman itu, menikmati amal-amal soleh itu. Dan kita, saya yakin masing-masing dari kita sudah pernah merasakan bagaimana sholat yang paling kita nikmati ini. Dalam sepanjang hidup kita ini, kalau kita juga ingat-ingat lagi ya, aku yang pernah sholat malam, tidak banyak sebenarnya, 2 rakaat biasanya, tapi malam itu nikmatnya. Atau sholat maghrib kemarin tuh rasanya aku senengnya. Habis sholat tenang, habis sholat zikirnya lemah, dan seterusnya. Atau mungkin kita yang berangkat umrah ataupun haji, wah, waktu tawaf itu Masya Allah, rasanya berderai air mata, ya, memuji Allah dengan, ya, Masya Allah, dan doa-doa itu mengucur begitu deras, ya. Bahkan kita benar-benar menikmati putaran demi putaran tawaf. Kita akhiri dengan sholat 2 rakaat yang sangat nikmat. Insya Allah. Nah, masing-masing dari kita tuh sudah pernah merasakan itu. Nah, ini yang paling penting itu adalah bagaimana mengulang kembali dan mengembalikan hal itu terjadi pada diri kita. Dan kita yakin bahwa hari ini pun, saat ini pun ini dalam rangka mengejar itu. Nikmat bersahabatnya. Kita kalau bareng-bareng kayak ini, lah hampir setahun ini, lebih setahun ini, kalau tiba-tiba salah satu daripada kita nggak kelihatan, itu pasti, mana ya bapak ini, mana ya ibu ini. Itu nikmat yang kalau misalnya kita tidak pernah mengusahakan untuk hadir di sini, itu tidak dapat. Gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Apa hal itu? Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Barang siapa yang Allah dan Rasulnya, ini yang pertama, lebih ia cintai dari selain keduanya. Nah, ini yang pertama. Dengan kondisi kita saat ini, untuk mendatangkan kecintaan kepada Allah dan mendatangkan kecintaan pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bukan perkara yang mudah. Ketemu Rasul kita tidak pernah. Ya. Yang kita dapati hanyalah peninggalan beliau, hadis, dan apa yang disampaikan dari lisan beliau, ya, yang berasal dari wahyu Allah, Al-Quran. Ya, rasanya yang kita ketemu cuma pewaris para nabi saja, alim ulama. Ya tidak mudah, tapi janji atau isyarat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu besar. Nanti akan datang suatu masa di mana saudaraku, gitu ya, mencintaiku dengan cinta yang Masya Allah, gitu ya, padahal dia tidak pernah ketemu dengan aku. Loh, bukannya kami, kata para sahabat. Bukan, kalian adalah sahabat-sahabat. Mereka adalah orang-orang yang nanti tidak pernah ketemu dengan aku, tapi cintanya kepada aku luar biasa. Nah, bagaimana caranya untuk mendatangkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Rasul dalam Al-Quran, gitu ya. Perkataan Rasul ini muncul gitu, yang diabadikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, kalau misalnya kamu pengen dapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak susah kok, kata Nabi. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Syarat utamanya adalah mengikuti isyarat Nabi, ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah, sebagai guidance, pengarah kita ya Rasulullah.
dengan kita mengikuti apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, maka insya Allah kecintaan muncul dari kita kepada Allah dan Allah juga mencintai kita. Kalau dalam surat Al-Bayyinah itu muncullah kalimat gitu ya, radhiyallahu anhum wa radu. Bagi mereka yang mengupayakan ya menjadi pribadi yang soleh, mengamalkan amal soleh, jazaohum indallah jannah adnin tajri min tahtihal anhar, ya. Jannah adn yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan seterusnya, ya. Radhiyallahu anhum, dan Allah meridhai mereka. Wa radu'an, dan kita pun begitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyya rabbah. Dan itu adalah apa yang dirasakan, didapati dari orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Upayanya begitu. Bagaimana memunculkan cinta kepada Allah, kepada Rasulnya lebih daripada yang lainnya. Dan kadang-kadang kan kita dihadapkan dengan semua yang kita hadapi di dunia ini, Allah dan Rasulnya menjadi nomor sekian dibandingkan urusan dunia kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hal ya, kalau kita ingat-ingat lagi nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Anak-anakmu, keluargamu, istrimu adalah aduwwal lakum fahdharuhu. Ada satu kalimat dalam Al-Qur'an itu yang mengatakan bahwa anak dan istri, atau sebaliknya ya, anak dan suami gitu ya, suatu saat akan menjadi musuhmu, maka berhati-hatilah. Dalam arti apa? Mendidik mereka, membersamai mereka dalam kebaikan. Kalau tidak kita bersamai mereka dengan kebaikan, bahkan bisa jadi kita akan terjebak di situ. Memilih antara Allah dan Rasulnya atau keluarga kita. Tidak sedikit yang harus ya datang ke orang-orang pintar, katanya orang pintar ya pakai tanda petik gitu. Karena urusan keluarga, padahal dia tahu tidak seharusnya dia datang ke sana, tapi demi urusan dunianya dia datang. Atau yang lainnya. Bagaimana kita kadang-kadang lebih mementingkan kondisi dunia anak kita, oh nanti dia gawe cak mano, oh dia nih bakal jadi orang yang cak mano gitu kan, kaget bisa hidup berfaedah. Padahal Allah yang mengaturnya, yang memberi rezeki. Ya. Doanya belum muncul tapi kerisauannya lebih dulu. Ini salah satu yang membuktikan bahwa kita mungkin kecintaan kita kepada Allah lebih sedikit dibandingkan kecintaan kita kepada anak keturunan dan urusan dunianya. Milih mereka untuk pelatihan ke sana, pelatihan ke sini, tapi kita lupa. Nah, kamu sudah sholat dulu. Nah, cak mano apa namanya? Kondisi batinmu gitu. Yang jarang kita tanyakan kepada anak keturunan kita atau orang-orang terdekat kita. Itu yang pertama, bahwa kalau orang pengen mendapatkan halawatul iman, yang pertama menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan yang lainnya. Mimma siwahuma, selain mereka. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Apabila ia mencintai seseorang, ia hanya mencintainya karena Allah. Misal, ya kita dalam keluarga itu, ya, bagaimana mengemas kecintaan kita kepada keluarga dengan kecintaan yang tepat. Kita kemaslah semua itu dengan asas Allah Subhanahu wa taala sebagai dasar kecintaan kita. Kita mencintai anak kita dengan kecintaan yang luar biasa itu, tapi jangan lupa cinta itu harus didasari dengan apa yang Allah ajarkan, perintahkan. Kan salah satu dari orang yang nantinya akan dinaungi oleh Allah di saat tidak ada naungan lain, ya, adalah orang tahaba fillah, ya. Ijtama alaihi wa tafarraqa bihi, gitu. Orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala,
bagaimana mungkin kita di keluarga istri dan suami, pandangan kita itu kecintaan kita ya karena kita pengen nanti bertemu bersama dengan Allah gitu ya di surga. Bagaimana kita mengajak keluarga kita ya. Cinta ini tidak sebatas cinta di dunia saja. Kita tidak cukup rasanya gitu ya. Orang yang sudah bersama dengan kita jatuh bangun, susah senang ini kalau bisa nanti bahagia di surga bersama-sama gitu. Anak keturunan kita pun begitu. Anak yang sudah kita rawat, Masya Allah, dari kecil, bayi, gitu, sampai dewasa, mungkin kita bahkan menimang cucu darinya dan seterusnya. Kita berharap orang-orang terdekat kita ini ya adalah orang-orang yang nantinya bersama berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata orang yang mendasari cintanya baik pada keluarganya, ya, anak-anak dan keturunannya atau pasangannya, maka mereka adalah orang yang Allah janjikan mendapati naungan dari Allah di saat tidak ada lagi naungan lainnya. Jadi ya kahari ya kagak balik ya kita saling ngomong bun ada kena ngapalah ya nih tumben muji kita memang jarang nian muji ya. Makanan lah disediakan di atas meja kita ya dah lemak gitu makan jarang muncul Masya Allah nikmat nian masakan bunda hari ini itu jarang nian yang kita belajar dari yang senior ini menjaga keutuhan keluarga nih Masya Allah ya, sampai sepuh ya berangkat bersama ke pengajian hebatnya nih yang belum kita rasakan. Jadi mulai sekarang kita bina dikit-dikit ya. Siswa. Kok ada ngomongnya ada. Nah, ya, ini kecintaan kepadamu didasari dengan cintaku pada Allah. Mari kita perbaiki diri. Wah. Ada kendak. Tidak, serius lah, ada kata kendak. Nian gitu ya. Demi aku ingin bertemu denganmu di surga Allah nantinya. Masya Allah. Ada. Manis nih yang kata-kata lelaki. Tumben. Itu kan yang muncul dari pasangan kita itu kalimatnya tumben. Tumben karena memang jarang nih ya nanang nguji ya dan lain sebagainya. Ini yang kedua, ya. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita melakukan itu, mudah-mudahan halawatul iman, nikmatnya bersama itu kita rasakan tuh. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ayyudzafa fil nar. Yang ketiga adalah dia tidak suka, dia benci kalau dia bakal balik kepada kekufuran, menghilangkan kenikmatan atau tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau mungkin lebih jauh sampai kepada merusak keimanannya. Daripada dia enggak sholat gitu ya. Dia lebih memilih sesuatu yang ekstrim lain. Kalau harus memilih ya, disiksa atau tidak melakukan sholat, dia bahkan memilih aku lebih baik disiksa daripada tidak sholat. Atau aku lebih baik menanggung kesulitan dibandingkan aku tidak bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini sampaikan bahwa ia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia benci untuk melemparkan diri ke dalam api neraka. Ya kan kita nih dalam kondisi diberikan pilihan atau ya pilihan gitu ya, melakukan kebaikan atau keburukan, dia akan membenci keburukan itu karena itu akan menyebabkan dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya akhiri dengan sebuah hikmah nasihat dari Ibnu Athaillah.
Ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin wala kathura amalun baraza min qalbin raghibin. Nasihat ini menyampaikan bahwa tidak ada amal yang sedikit bagi orang yang melakukan atau bagi orang yang zuhud. Dalam arti begini, kalau orang soleh itu melakukan kebaikan yang tadi menjaga 3 hal tadi dalam dirinya, kebaikan sekecil apapun itu di mata Allah tidak pernah dianggap sedikit. Nah, ini mungkin fadilah bagi orang-orang soleh. Orang yang alim itu, orang yang baik itu, kalau dia berbuat baik sekecil apapun di mata Allah tidak pernah dianggap kecil. Mungkinlah, maka beberapa kisah itu ada misalnya sahabat yang datang dikasih tahu kalau kamu nak minta doa ke situ, kata Rasul gitu. Napola wong ini kok mulia di mata Rasul. Ternyata di cross check tidak banyak juga, karena ternyata dia mengabdikan diri kepada orang tuanya. Atau ada kisah seorang ulama yang mengatakan bahwa orang ini terkabul doanya, didatangilah. Apalah yang spesial dari orang ini? Ternyata salat malam ini tidak juga biasa baik. Kata amal-amal yang caknya wah itu tidak biasa baik. Ternyata apa yang dia lakukan? Dia hanya membiasakan memaafkan orang lain di setiap sebelum tidurnya. Itu kan kalau bagi kita caknya sepele ini kan. Oh, yang hebat tuh kalau tiap hari sholat 5 waktunya tepat waktu gitu kan. Dan mungkin malam-malamnya dihiasi dengan tilawah dan qiyamul lail yang masya Allah. Ya, gambarannya kan qiyamul lail yang hebat tuh kayak Rasul gitu kan. Ternyata bagi Allah amal orang yang berusaha dekat dengan Allah itu nilainya besar sekali meskipun kita anggap hal itu sepele, kecil. Kenapa? Karena amal yang keluar dari hati orang-orang yang zuhud, yang tidak mencintai dunia, yang mencintai Allah lebih daripada dunia, itu adalah amal yang jauh dari riya biasa. Amalnya memang lillahi ta'ala. Berbuat amal karena ingin dipuji enggak. Maka insya Allah saat amal itu ikhlas, meskipun sepele dan kecil, di mata Allah besar sekali. Maka kenapa tadi saya awali dengan hadis ini? Kita mungkin perlu belajar melakukan 3 hal tadi. Mencintai Allah dengan cinta yang sebenarnya, lebih tinggi daripada yang lain. Mencintai seseorang karena kecintaan kita kepada Allah. Yang terakhir tadi, pengen jauh-jauh dari sesuatu yang buruk yang mungkin bisa menyebabkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Nah, yang kedua ini tadi wala kathura amalun baraza min qalbin raghib. Tidak dapat disebut banyak amal yang dilakukan oleh orang-orang yang bersumber dari qalbun yang tamak atau orang-orang yang tamak dalam arti dia masih lebih cinta dunia daripada Allah dan seterusnya. Sesungguhnya amal yang keluar atau bersumber dari hati orang yang cinta dunia itu dianggap sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara kasat mata amal orang itu banyak. Karena pada hakikatnya amal orang yang cinta dunia itu jarang sekali yang selamat dari dia. Meskipun banyak, dia sedekah banyak, juta. Hamba Allah tadi tulis hamba Allah. Tapi dengan isyarat gitu ya. Hamba Allah tapi dengan isyarat. Jadi mending kita tulis baik nama gitu. Insya Allah tidak masalah. Bagi orang yang baik, yang bersih hatinya, nulis nama dengan nominal sedekah tertentu itu tidak merusak amalnya. Tidak kate, pengen dipujinya tidak kate. Nah seberapa pun dia infak gitu, ya sudah tulis baik nama. Namun memang ada yang berusaha membuatnya lebih ikhlas dengan tidak menyebutkan. Ya sudah, saya sebut nama. Sudah.
Tapi ya, ada yang cak itu insyaallah. Nah, yang banyak itu kan dia kelihatan banyak, tapi sebagian besar pengen dipuji. Sehingga amal itu tidak selamat dari ya harapan-harapan dunia yang menyebabkannya bernilai kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada kalanya amal-amal itu memang tidak bernilai sama sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling pertama kita perbaiki hati kita sehingga amal-amal yang kita lakukan bernilai besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abu Abdullah Al-Quraisy radhiyallahu an berkata, seorang laki-laki bertanya kepada orang saleh, "Saya sudah melakukan banyak amal ibadah dan mengapa belum juga mendapatkan manisnya beribadah?" Lantas beliau menjawab, ya, engkau tidak menemukan manisnya beribadah karena engkau mencintai putri iblis. Kaget kan? Loh, putri iblis itu apa? Dunia. Dan pastinya ayahnya atau iblis itu akan berkunjung kepada anaknya, yaitu dunia. Ya. Di rumahnya, dan rumahnya adalah hati bagi orang-orang yang masih mencintai dunia lebih daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bagi hati yang masih belum selesai dengan kecintaannya pada dunia, menjadi rumah yang dituju oleh iblis. Ya wajar kalau ternyata banyak amal-amal soleh yang hilang maknanya dari mereka yang lebih mencintai dunia, mendatangkan amal soleh bukan karena pengen dekat kepada Allah, tapi pengen dipuji oleh manusia. Dan ketika iblis hendak masuk ke dalam hatimu, ia berkeinginan untuk merusak seluruh perintah hatimu atau seluruh anggota badanmu. Syekh Abu Muhammad Ibn Sahal radhiyallahu anhu berkata, besok di hari kiamat tidak ada penglihatan yang lebih utama daripada penglihatan orang yang zahid atau zuhud yang alim, yakni orang-orang yang tidak mencintai dunia di hatinya. Menjadikan dunia sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan beberapa hal yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan. Mudah-mudahan ya bagi kita yang berusaha ya mendapatkan ridha Allah tadi, radhiyallahu anhum wa radu'an, amal apapun sekecil apapun yang kita lakukan akan bernilai besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin. Ya. Aku qouli hadza ya afu minkum alafu minkum. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan kesalahan, pada Allah kita sama-sama mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustaz Ahmad Khairuddin yang telah memberikan pencerahannya ya. Alhamdulillah, semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menikmati. Ya syaratnya hati kita sehat, ya kita sehat sehingga kita dapat menikmati ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Pada Bapak Ibu dipersilakan. Dari Bapak-bapaknya dulu. Aman. Sudah jelas Bapak-bapaknya. Dari Ibu-ibu silakan. Aman. Sudah cukup jelas, alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Kesimpulannya kita semua bisa menikmati iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah. Berarti kita sudah dari penghujung acara kita. Marilah kita bersama-sama tutup acara kajian subuh kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata, kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.